Silakan Ibu Yaya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, oh maksudnya jangan diganti. Semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap. Udah bisa belum nih tepuk semangatnya? Gimana, Bu? Ya, kita coba bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Mama. Semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah. Udah semangat belum? Semangat. Nah, semangat ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa nih dari anak-anak yang mau mimpin doanya? Ada yang Ketua mau? kelas, Bu. Ketua kelas, Bu. Emang di sini Masa, Bu. Coba Pak Ismail, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Makasih Pak Ismail sudah memimpin doanya. Pak Sapi, Bu, bukan Pak. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ibu Eha, Hadir, Bu. Mega, Hadir, Bu. Aku hadir. Pak Ismail. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Ya, Hadir. sebelum Ibu melanjutkan ke materi, hari ini kita belajarnya berkelompok ya. Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Eha sama Pak Saifullah ya. Oke, Bu Bu. Mega sama Pak Ismail. Iya, Bu. Sudah siap ya? Siap. Sudah tahu nama-nama kelompoknya sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Aku sama Ismail. Ya, pada minggu ini pelajaran kita yaitu tentang surat Al-Alaq. Sebelum Ibu lanjut ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, materi kita pada minggu lalu sudah hafal semua? Sudah, Bu. Masih ingat gak materi kita minggu lalu tentang surat An-Nas? Ayo, siapa yang masih ingat An-Nas artinya apa? Aku, Bu. Manusia. Ya, apa Mega? Manusia, Bu. Ya, pinter. Manusia. Surat An-Nas ada berapa ayat? Bentar ya. Ada berapa ayat ya? Lupa. Ada 5. Nah, yang lain? Ada berapa? Surat An-Nas ada 6 Ya, 6 ayat. 6 ayat, Bu. Ya. Berarti sudah bisa semua ya materi kita pada minggu lalu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Semoga tidak lupa lagi ya. Kita lanjutkan ke materi kita yang sekarang yaitu tentang surat Al-Alaq. Sebelum Ya, Bu. Ibu melanjutkan kepada surat Al-Alaq, Ibu bacain dulu nih ya tujuan pembelajarannya. Siap, Melalui Bu. kegiatan Ya, Bu. pengamatan, Ya. siswa dapat memahami arti dan isi kandungan surat Al-Alaq dengan benar melalui bimbingan mengilustrasikan Quran surat Al-Alaq dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mendiskusikan isi kandungan surat Al-Alaq dengan benar. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi kita, Ibu tanya dulu nih, kalian pernah mendengar nggak surat Al-Alaq? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sering. Ada berapa ayat surat Al-Alaq? Ada Banyak, Bu. 5, Bu. Banyak. Al-Alaq apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Ikro, Bu. Ikro. Saya tahunya Ikro, Bu. Ya, Ya. Ada 19 banyak, ayat. 19 ada ayat. 19 ayat. Iya, pinter. Banyak ya. Banyak, Bu.
Sebelum Ibu menjelaskan, silakan kalian amati gambar dulu nih. Ibu punya gambar nih. Kalian bisa lihat ke gambar apa ini? Gambar Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua gambar apa? Apa itu ya? Gambar buah. Kelihatan nggak gambar apa? Buah, Bu. Buah. Ya, buah. Buah hiro. Iya. Apa nih yang kalian ketahui tentang dua gambar ini? Al-Quran itu biasa kita, Bu. Biasa kita Jarang buat turun ngaji, pertama Bu. kali. Al-Quran itu kalamullah, Bu. Kitab suci Ya. umat Islam. Terus kalau dari Gua Hiro itu apa yang kalian ketahui dari Gua Hiro? Ayat pertama turun, Ibu. Oh, ayat 4. pertama kali turun di Gua Hiro. Iya, Ya. pinter ya, udah pada bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. dari Al-Quran ini adalah pedoman bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini pertama kali turun bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Atau sering kita peringati dengan namanya Nuzulul Quran. Nah, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Dan diturunkannya itu di Gua Hiro. Nah, itu penjelasan dari gambar tadi. Bisa kalian mengerti? Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa. Ya, Bu. Sudah tahu belum nih bacaan surat Al-Alaq? Tahu, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ya, Bu. Ibu dulu yang membaca, nanti setelah Ibu kalian ya. Kita Ya. baca per ayat ya. Oke, dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi Abdan idza shalla. Ara'aital huda. Ara'aital huda. Au amara bittaqwa. Aw amara
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam Alam Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u Sabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu yang barusan tadi kita baca, yaitu adalah bunyi dan sudah bisa membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau membaca? Mau, Bu. Oke. Selanjutnya, yaitu arti mufradat dari surat Al-Alaq. Sebelum kita mengartikan dari surat Al-Alaq, kita pelajari dulu ya mufradatnya. Di sini misalnya nih, bisa kalian bacakan ada Bu. Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Bismi artinya dengan menyebut. Alladzi artinya yang. Kholaq artinya menciptakan. Dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Ya, itu adalah arti dari mufradat surat Al-Alaq ya. Iya, Bu. Terjemahan dari surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, manusia itu benar-benar melampaui atas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melarang sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk dan dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak terhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Malah kami akan memanggil malaikat jamaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Nah, itu yang tadi Ibu bacain terjemahan dari surat Al-Ayat ayat 1 sampai 19 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum Ibu lanjutkan, apa isi kandungan dari surat Al-Alaq itu? Diperintahkan untuk apa kita dari surat Al-Alaq itu? Oke, Ibu bacain ya. Tadi
Qadar. Yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 17 Ramadan, kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surat. Surat Al-Alaq itu kita diperintahkan untuk membaca. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca? Siapa yang tahu? Untuk apa kita membaca itu? Biar pintar, Bu. Biar pintar, iya. Terus, biar apa lagi? Biar yang tidak tahu menjadi tahu, Bu. Iya, pinter, bagus. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Mengapa kita harus membaca? Karena dari apa yang belum kita ketahui, dari apa yang belum kita pahami, sehingga kita menjadi lebih tahu dan menjadi lebih paham. Apalagi nih, maka kita harus semakin banyak belajar. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan ketinggalan. Yang lain misalnya sudah bisa merakit pesawat, kita masih bisa bikin apa? Bikin mobilan itu dari Aqua. Mobilan. Ya, kita harus bisa lebih pintar dari mereka. Karena selain itu juga belajar juga merupakan kewajiban bagi kita semua. Bagaimana disebutkan dalam hadisnya, belajarlah kita dari semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Iya, makanya dari itu kita jangan bosan-bosan untuk terus belajar, jangan merasa kita sudah bisa. Kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Karena semua itu hanya milik atau hanya titipan dari Allah. Selain dari itu, isi dan kandungan dari surat Al-Alaq yaitu berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Pernah mendengar itu? Siapa ya Abu Jahal? Pamannya Nabi, Bu. Paman Nabi, Bu. Ya, pamannya Nabi yang benci terhadap Nabi. yang tidak sepaham dan seiman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat Rasul melaksanakan sholat. Nah, tetapi ketika itu Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba Abu Jahal tidak jadi untuk membenamkan wajahnya karena ia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala-nyala. Nah, karena Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan itu selalu kalah dengan kebaikan. Nah, yang terakhir isi kandungannya dari surat Al-Alaq yaitu kita manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu adalah hanya titipan dari Allah. Iya, kita pada merasa semua hanya milik kita. Ya, Bu. Sinyalnya enggak ada.
Allah bisa aja murka kepada kita dan mencabut semua fasilitas yang kita miliki sekarang kalau kita sombong dan takabur. Pur. Nah, sampai di situ ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah mengerti? Ngerti, Bu. Oke, kalau sudah mengerti sekarang, karena tadi udah Ibu bagi kelompok ya, sekarang silakan kelompok 1 dan kelompok 2, kalian diskusikan dari isi kandungan surat Al-Alaq. Nanti hasilnya kalian presentasikan ya. Udah Ya, siap? Bu. Ya. Oke, siap. Silakan diskusikan. Oke, udah siap kelompok 1? Kelompok 1 tadi Eha sama Pak Saifullah ya? Mas Iya, Safi, Ibu. ya, Bu. Ya, silakan. Apa hasil diskusi kalian tentang isi dan kandungan surat Al-Alaq? Yang presentasi Pak Safi, Bu. Tugasnya kampus Ya, perwakilan dari kelompok 1. menilai guru-guru tim penilai. Baik, Bu, saya yang presentasi, Bu. Ya, silakan. Eha. Surat Al-Alaq ini menjelaskan tentang bahwasanya manusia itu harus terus belajar agar kita menjadi orang yang pintar. Tentunya kita memahami apa yang seharusnya kita pelajari. Dan juga di situ menerangkan tentang penciptaan manusia. Sudah, Ibu. Selanjutnya kelompok 2. Mega sama Pak Ismail ya. Silakan. Apa hasil diskusi kalian? Yang pertama, presentasinya Kak Ismail, Bu. Ayo, perwakilan dari kelompok 2, silakan siapa? ya, di sini saya akan mencoba menyampaikan tadi yang belum disebutkan. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Alaq itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita pandai-pandai membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di situ ada ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang selalu menghalang-halangi kaum muslimin dalam melaksanakan perintahnya. Udah, Bu, itu aja sebagai Ya, penambahannya. pinter. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, alhamdulillah udah bisa ya semuanya. Ya. Oke, Sudah, Bu. untuk selanjutnya udah bisa belum nih menulis surat Al-Alaq? Sudah, Bu. Oke, tugasnya, Ibu punya tugas nih buat kalian. Ibu udah punya nih kolom, yang sebelahnya ada lafaz dari ayat surat Al-Alaq, sebelahnya masih kosong. Nah, yang masih kosong nanti silakan kalian tulis kembali surat Al-Alaq sesuai dengan kolom yang sebelahnya ya. Iya, Bu. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini semuanya dapat dimengerti. Kesimpulannya tadi, surat Al-Alaq itu adalah surat yang diturunkan di Mekah dan tergolong ke dalam surat Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Dan dari surat Al-Alaq itu kita diperintahkan untuk terus membaca dan peringatan terhadap Abu Jahal yang ingin mengancam Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat. Untuk minggu depan, kalian hafalkan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19 ya. Dan Ya, Bu. tugas menulis surat Al-Alaq dibawa di minggu depan ya. Bu, kalau dicicil hafalannya boleh nggak, Bu? Apa? Kalau dicicil hafalannya boleh nggak, Bu? Kan waktunya seminggu.
Dicicilnya Bu. per hari ya. Ya Ibu harapkan semuanya hafal dari ayat 1 sampai 19 ya. Ya, Bu. Iya, Bu Mudah-mudahan Guru. semuanya hafal semua ya. Iya, Bu Bu. Guru. Bismillah. Ya, jangan lupa juga untuk tugas menulisnya. Siap, Bu. Oke, minggu yang akan datang materi kita yaitu mengulang pembelajaran ini, menghafal satu persatu, dan mengumpulkan tugas yang udah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup, kita baca doa dulu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Siapa yang memimpin doanya? Aku, Bu. Ayo, silakan Mega pimpin doanya. Ayo teman-teman, kita baca doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Oke, itu aja yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.